Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai gagasan yang membuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, cara mencapai cita-cita tersebut, dan menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak. Ideologi dalam arti luas mengandung arti yang sama, hanya saja tidak dinyatakan secara tersurat sebagai ideologi. Istilah ideologi terdiri dari dua akar kata yang diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Logos yang berarti pemikiran dan idea yang berarti sebuah konsep atau ide. Pancasila. Secara bahasa Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi panca sila adalah 5 dasar. Sedangkan menurut istilah, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Soekarno. Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Jadi, ideologi merupakan konsep pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep pemikiran yang berlandasan pada nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi ideologi bagi setiap bangsa Indonesia dan bahkan dijadikan ideologi negara, maka setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menempuh beberapa periode, mulai dari periode Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Pada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tetap dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi pada saat itu, situasi di dalam negeri sebagian masih terdapat pemberontakan. Adapun di masa Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa, bernegara, dan kehidupan sehari-hari. Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Pada zaman Orde Baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan, tetapi pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode, yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Ada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada zaman Orde Baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan, daripada kenyataannya tidak dilaksanakan. Setelah masa Orde Baru tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila, kemudian berganti dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senapas dengan nilai Pancasila. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti, setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berikut beberapa sumber ideologi Pancasila yang berasal dari masyarakat seperti silaturahmi, adat istiadat, gotong royong, beragama, musyawarah, saling menghargai dan beradab. Bangsa lain tidak pernah memiliki semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting, di antara lain
pemberontakan G30S PKI pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal, maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia dengan dasar negara komunis, menyatukan perbedaan. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, di antaranya terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, kelompok, dan budaya, seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Kemudian jenis seperti Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan lain sebagainya. Perbedaan itu tidak dapat dipersatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila, sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang terpenting. Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Hanya saja penerapan Pancasila harus dilakukan oleh setiap pribadi bangsa Indonesia, karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara dan bangsa Indonesia. Dalam penerapan Pancasila, dalam keseharian hidup tidaklah sulit, karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak dulu. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut, antara lain: 1. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. 2. Mencintai barang-barang produksi Indonesia agar ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. 3. Menjaga toleransi antar umat beragama. 4. Menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, dan adat istiadat. Musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata. 6. Partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, cara mencapai cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan menjadi pedoman bagi suatu komunitas. Ideologi dalam arti luas mengandung pengertian yang sama, hanya tidak dinyatakan secara tersurat. Selanjutnya, menjelaskan tentang Pancasila. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Adapun menurut istilah, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Istilah ideologi terdiri dari 2 akar kata yang diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Logos yang berarti buah pemikiran dan idea yang berarti ide atau konsep. Dengan demikian, ideologi adalah konsep pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintah mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia.